Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan membuat serial yang berjudul Seiken Kaku no Maken Sugai volume 4 part 7. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Jangan menempel pada seperti itu. Pipi Leonis merona merah, tapi Rizelia sepertinya tidak menyadarinya. Ngomong-ngomong, Leo, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Dia bertanya. Ke suatu tempat yang ingin saya kunjungi, kata Leonis tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud. Ini tidak seperti kita mengadakan festival cahaya suci setiap hari. Jika kamu juga harus menikmatinya, jadi kamu juga harus menikmatinya. Nak, Rizelia menjelaskan dengan lembut, mengetuk satu jari di kepalanya. Teh anjing. Oh benar, berkeliling dan menikmati perayaan tidak terdengar seperti ide yang buruk, tetapi minat sebenarnya Leonis berada di taman serangan ke-6, yang ke-7 akan dipasangkan pada klimaks ke perayaan. Kota terapung lainnya pasti akhirnya akan jatuh di bawah kendali pasukan Pangeran Kegelapan. Jadi mencarinya lebih awal adalah ideal. Ada juga masalah roh asal yang disebutkan oleh paket serigala setan. Dan ini guys, untuk ilustrasinya bisa kalian lihat di layar video. Dan langsung saja kita lanjut ya guys ya. Let's go. Sebenarnya aku lebih suka tur ke Six Azul Garden daripada festival. Aku Leonis. Masuk akal, jarang kita bisa terhubung dengan kota-kota lain. Jawab Regina begitu. The Six Azul Garden juga memiliki museum yang terkenal, tambah Rizelia. Sebuah museum, ya, ada relik yang dikumpulkan dari reruntuhan di seluruh dunia yang dipamerkan. Salah satu lembaga penelitian terkemuka kekaisaran ditempatkan di dekatnya, dan mereka menampilkan hasil upaya mereka kepada publik di sana. Oh, itu terdengar seperti informasi yang membantu. Tempat itu bisa memberi Leonis informasi yang berguna tentang keadaan ke dunia. Tetap saja aku agak cemas membiarkanmu pergi sendirian, kata Rizelia meletakkan jari di dagunya. Aku lebih suka mengajakmu berkeliling. Garis menyayanginya mulai muncul kembali. Kita mungkin akan sangat sibuk. Di pagi hari, kata Regina. Tapi begitu pertandingan publik dimulai, bisnis di kafe akan melambat. Betulkah? Lalu aku akan mengantarmu ke dalam perjalanan museummu, Leo. Pungkas Rizelia. Aku benar-benar bisa pergi sendiri. Raja Mayat Hidup menegaskan dengan lemah. Tidak, bagaimana jika ada orang lain yang menculikmu? Rizelia memarahi, menusuk dahinya dengan lembut dengan jari telunjuknya. Di tengah malam, seorang gadis mungil berjalan melalui hutan luas di belakang asrama Hraesville. Serangga berkicau di sekelilingnya. Hutan ini pernah digunakan sebagai arena untuk latihan pertempuran. Tetapi ketika bidang pelatihan yang mampu mengubah medannya selesai, sebagian besar menjadi tempat di mana siswa dapat bersantai. Setidaknya itulah yang digunakan untuk hari ini. Meskipun pepohonan dan semak-semak dipelihara dengan baik, sebagian besar tidak pergi ke hutan setelah gelap. Gadis itu berlari tanpa ada yang menerangi jalannya, menginjak tanah yang basah oleh embun sore. Sedikit sinar bulan membuat pakaian sakura orchisnya bersinar pucat. Setelah mencapai tempat terbuka di hutan, Sakuya berhenti. Anda telah mengurangi foil yang mulia.
Ya, beberapa saat dari mereka yang ada saya tidak ingat, saya cukup terserap di dalamnya. Dia telah membunuh foil yang tak terhitung jumlahnya di Dear Azul Garden. Faktanya dia mungkin akan memecahkan rekor sebelumnya, meskipun itu tidak berarti apa-apa bagi Sakuya. Keahlianmu dengan pedang sangat mengesankan. Mengingat waktu Anda bahkan dapat mengatasi Set Sura, tapi ini tidak cukup untuk membunuh musuh bebuyutan kita. Kamu harus menebas foil. Suara-suara berteriak di sekelilingnya dengan menakutkan seperti nyanyian kutukan. Ya, aku mengerti. Aku tahu. Sebab Sakuya pelan pada malam yang diterangi cahaya bulan. Roh-roh berdendang yang terukir di daging Sakuya menjadi gelisah. Hantu-hantu jahat dari bangsanya telah memanggil Sakuya dalam pikirannya sejak hari tanah airnya teruntuh. Keringat dingin muncul di dahi wanita muda itu. Dia memusatkan perhatian pada satu titik di antara matanya, membangkitkan kesadarannya sampai suara-suara itu mereda. Ya, aku akan membalas dendam pada foil itu. Dark Foil Rod Foil berbentuk pendekar pedang bermata satu telah merenggut nyawa saudara perempuan Sakuya. Bahkan sekarang rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya, Sakura Ortiz, bertaruh seperti yang dia lakukan. Mereka semua memimpikan hari di mana pedang suci yang menyimpan wasiat rumah mereka akan mengeklaim kepada Foil Lord itu. Tiba-tiba terdengar cibiran dari kegelapan. Kamu mengeluarkan aroma iblis, nak. Siapa di sana? Sakuya menuntut mengamati sekelilingnya. Kamu bukan vampir yang kami cari, tapi kamu adalah penemuan yang cukup menarik. Suara-suara baru itu melanjutkan semacam hantu. Sakuya bergumam pada dirinya sendiri. Pancaran tajam di tatapannya. Dia mendongak dengan kaget di mana dia melihat sepasang mata majemuk merah berkilau mengintip ke arahnya. Mereka melihat monster bala-bala raksasa yang menggeliat, terkekeh. Mereka merasakan gigitan di daun telinganya. Leonis meringis saat rasa sakit yang manis menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa tidur seperti ini. Membuka matanya dan berbalik ke tempat tidurnya. Dia mendapati dirinya berhadapan dengan Rizelia yang tidur lelap dan tampak sangat puas. Saat terjaga, dia akan bertindak sederhana dan pendiam. Dia tidak sadar, hanya minum darinya ketika diberi izin. Namun ketika dia tidak sadarkan diri, impuls vampir yang ditahan pikirannya mulai muncul ke permukaan. Bukannya saya sangat keberatan membiarkan dia menghisap darahku, pikir Leonis bilang menghela nafas. Bagaimanapun dia bertanggung jawab atas dirinya sebagai vampir, menyediakan anaknya dengan apa yang dia butuhkan untuk bertahan hidup adalah tugasnya sebagai tuannya. Satu-satunya masalah adalah sakit. Ketika Rizelia mengambil darahnya saat berjaga, dia menggigit dengan lembut. Hal yang sama tidak bisa dikatakan ketika dia tertidur. Leonis duduk dengan lembut, memastikan untuk tidak membangunkan gadis-gadis itu. Saat Rizelia mematuk di udara, tidak menggigit apapun, dia menjulurkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Serep. Rizelia menggerakkan lidahnya ke jari sejenak dan kemudian menggigitnya. Menggerogoti jarinya juga terasa sakit, tapi itu lebih baik daripada sakit di daun telinganya. Rio Srup melihat anaknya dengan penuh hati, mengisap jarinya sedikit menghangatkan hati. Isi mana dari panggilan kegerapan ini, pikir Leonis. Tiba-tiba rasa sakit baru menjalari lengannya yang lain yang selama ini ia sandarkan. Nona Regina. Leonis tersentak, hampir meninggikan suaranya. Panjer. Gadis berambut pirang itu menginjak lengannya yang bebas. Jelas dia hanya memikirkan kecenderungan acak untuk menggigit dalam tidurnya. Aku bukan
Aku bukan sepotong ham, kamu tahu. Kau tahu, bisik Leonis dengan sedikit kesal memasukkan bantal ke dalam mulutnya. Regina malah mulai menggigitnya. Besok aku akan tidur di sofa, dia memutuskan. Ting, Leonis mendengar suara samar pedang beradu dari luar jendela. Apa itu tadi? Leonis berdiri dengan tenang dan mendekati panel. Lalu itu dia melihat apa yang tampak seperti kilatan petir melalui pepohonan berdaun lebar. Sakuya mengangkat suaranya dalam teriakan pedang perang saat dia mengayunkan pedangnya. Tebasan petir api, sebuah pisau tersedak dengan listrik membelah kegelapan. Itu adalah pukulan yang sungguh-sungguh dan mematikan, sama sekali tidak seperti cara Sakuya menggunakan pedangnya selama pertandingan latihan, namun secara mengejutkan gagal menjadi kenyataan. Itu menghindari tebasan pertama Raikirimaru. Dengan cepat memperbaiki posturnya, Sakuya bersandar di salah satu pohon saat dia buru-buru mencari lawannya. Apakah ini kekosongan? Dia bertanya-tanya, tetapi wanita muda itu dengan cepat menepis anggaran itu. Itu tidak mungkin. Biro administrasi akan membiarkan foil menyelinap sedalam ini ke dalam gedung akademi. Jika itu masalahnya, makhluk apa ini? Cukup terampil bukan? Tawanya bergema di seluruh hutan. Jadi kamu mengucapkan kata-kata manusia monster, gumam Sakuya pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, pohon-pohon yang berjajar di sebelahnya semuanya diam-diam ditebang sekaligus. Menendang tanah, dia menyerbu ke depan, menggeliat pelengkap seperti cambuk menebas sikat dalam pengejaran petir. Sakuya melompat ke pepohonan dengan tubuhnya diselimuti petir. Pedang sucinya Raikirimaru tampil cocok untuk medan yang berantakan dan tidak rata seperti ini. Jangan pernah meremehkan pendekar pedang, Sakuya. Orchis mendorong batang pohon. Sakuya dengan cepat mengubah arah dan menebas salah satu anggota badan makhluk itu. Appendix itu jatuh lemas ke tanah dan tanpa suara melebur ke dalam bayang-bayang yang dilemparkan ke lantai hutan oleh cahaya bulan. Rasanya aku tidak benar-benar menyentuh apapun. Apakah bintang ini tidak memiliki bentuk fisik? Apakah binatang ini tidak memiliki bentuk fisik? Setelah mendarat, Sakuya menebas ujung lain yang meleset ke arahnya dari kegelapan. Ini pedang suci ya, kekuatan yang cukup misterius. Sangat mengesankan bahwa itu bisa menembus bayangan kita. Berceloteh di tengah panasnya pertempuran, Anda cukup percaya diri. Melapisi dirinya dengan kilat, Sakuya melompat maju menggunakan arah serangan lawannya sebagai referensi. Dia melihat lokasinya. Teknik bilah pamungkas tebasan petir guntur. Ini adalah teknik pedang target tunggal mematikan yang diaktifkan oleh akselerasi dari Thunderclap. Beberapa tebasan berpotongan menyatu pada satu titik dalam kegelapan. Mengerti. Namun saat Sakuya yakin dia akan mengenai lawannya, dia mendengar suara dari atas. Kekuatan yang mengesankan untuk seorang manusia. Sepasang mata merah sedang mengawasi Sakuya dari puncak pohon. Jika targetnya di atas, lalu apa yang dia serang? Gumpalan kegelapan yang telah dia potong tumpah dan melingkari Raikirimaru seperti elastis. Lepaskan, Sakuya menggeram, kegigitan oleh bayanganmu sendiri. Masa Ebon berbentuk manusia muncul seorang menelan Sakuya. Sebelum itu memiliki kesempatan, namun Zolmeides, boom! Api hitam tiba-tiba meledak dari udara tipis memusnahkan bayangan. Apa? Teriak monster itu kaget. Sakuya dengan duduk di tanah dengan ekspresi tercengang. Serangkaian langkah kaki semakin keras di belakangnya.
Apakah kamu baik-baik saja, Sakuya? Anak Leonis melangkah ke bawah sinar bulan masih mengenakan piyamanya. Aku tahu itu. Cahaya itu adalah pedang petir Sakuya. Leonis mendekati Sakuya perlahan mengulurkan tangan padanya. Dia telah dibawa ke sini oleh kilatan cahaya di malam hari. Dapatkah kamu berdiri? Dia bertanya. Ya, gadis itu berambut biru itu mengangguk bangkit berdiri. Leonis lega melihat Sakuya tidak mengalami cedera, kecuali beberapa goresan. Lagi pula aku tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Aku mengalami kesulitan tidur, tapi itu tidak penting sekarang. Leonis melihat ke puncak pohon. Tempat makhluk itu bertengger. Apa itu? Benda itu memiliki mata empat yang berkilauan dan perut yang bengkak yang memanjangkan beberapa anggota tubuh yang menggeliat. Kamu memandang rendah pangeran kegelapan yang terkuat dengan sangat berani. Kamu berani, Leonis. Mengetuk bagian bawah tongkat dosa tertutup ke tanah. Saya tidak tahu itu menyerangku secara tiba-tiba. Sakuya menggelengkan kepalanya, memperbaiki cengkeramannya pada rai Kirimaru. Ini bukan void, Leonis bertanya. Tidak, kurasa tidak. Apakah itu sihir? Monster itu bertanya dengan tidak percaya. Apakah manusia seusai ini tidak kehilangan kemampuan untuk menggunakannya? Benda ini tahu tentang sihir. Leonis mengerut alisnya. Tidak mungkin antek vampir, mungkin bisa. Makhluk ini beralasan pada dirinya sendiri dengan keras. Siapa yang kamu panggil antek? Tunggu. Leonis terdiam ketika dia menyadari bahwa monster itu berbicara tentang vampir. Apakah dia tahu tentang Riselia? Sepertinya kau mengenalnya. Makhluk bayangan itu tertawa. Saat berikutnya lengannya terulur ke arah Leonis. Dapatkan dia di belakangku, nak. Sakuya melangkah ke depan. Leonis menebas serangan yang datang. Pelepasan listrik yang dilepaskan oleh pedang sucinya melintas di hutan yang gelap. Ini adalah lawan yang menantang. Sakuya mengakui. Bisakah kamu melindungiku? Tentu saja, kata Leonis berdiri membelakangi gadis itu, tongkatnya di tangan. Sakuya sering mengambil formasi ini dengan Riselia saat berlatih. Manusia kurang ajar. Monster itu melesat di udara, menjatuhkan diri ke bawah. Makhluk bayangan itu melepaskan serangannya bertubi-tubi ke arah Sakuya. Mantra tingkat kedua, Lance Vero. Leonis meneriakkan saat dia berlari di antara pepohonan. Semburan tombak hitam meletus dari ujung tongkat dosa tertutup, mencegat monster itu menggunakan celah yang dibuat Leonis untuknya. Sakuya melompat ke dalam hutan menghilang. Meskipun ukurannya besar, makhluk bayangan itu dengan cepat melompat ke puncak pohon. Saat Leonis mengejar lumpur memercik ke bawah piyamanya, Riselia akan memarahinya nanti. Terkutuklah kamu. Dipenuhi dengan kemarahan, Leonis mengarahkan mantra gravity bullet ke monster itu. Ia melesat menuju sasarannya, mencabik-cabik pepohonan di jalannya. Namun udara di sekitar monster itu diselimuti cahaya putih terang. Ia menghancurkan mantra Leonis. Itu sihir. Apakah ini setan? Iblis adalah makhluk yang sedikit berbeda dari kebanyakan monster. Mereka mengambil banyak bentuk yang bervariasi dan kekuatan mereka sama tidak konsistennya. Mereka semua berbagi beberapa kesamaan, meskipun masing-masing lebih kuat dari monster biasa dan sangat cerdas. Dan ini terlihat cukup kuat. Pada saat itu, tentu saja bagi pangeran kegelapan seperti Leonis, iblis bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Mantra tingkat kelima atau lebih tinggi bisa menghancurkannya dalam satu pukulan. Melakukan itu akan mengekspos sejauh mana kekuatannya ke Sakuya. Terlebih lagi itu bisa datang ke sini melalui koridor bayangan seperti yang dilaporkan seri. Leonis perlu menangkap makhluk itu,
melubunginya dengan mantra dominasi dan membuatnya berbicara. Mantra merah laba-laba iblis itu berkilauan ke Shadow Barrier. Lingkaran sihir yang bersinar dan jahat muncul di atas area itu. Mantra penghilang. Leonis melompat ke udara. Tanah tempat di bawahnya ditelan kegelapan. Pepohonan dan pepohonan di sekitarnya tenggelam ke dalam celah. Straizas Leonis menembakkan mantra lagi. Sayangnya iblis laba-laba terbukti gesit melompat-lompat untuk menghindari tembakannya. Luna Sakuya. Sakuya mengeluarkan teriakan perang. Pedangnya memancarkan listrik bergerak melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Dia mendekati lawan mereka dengan sayap. Makhluk itu berburu-buru mengeluarkan embel-embel lain untuk menghentikannya, tapi terlalu lambat. Sakuya mengayunkan pedang sucinya. Gerakannya lebih cepat. Seru iblis laba-laba. Kirimaruku adalah pedang akselerasi, kata Sakuya dingin. Semakin saya mengayunkannya, semakin cepat saya menjadi teknik pedang tertinggi kilat petir. Suara mendesing. Bila Sakuya menggigit perut iblis laba-laba, makhluk mengerikan itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang merobek kesunyian malam. Menyerang iblis adalah prestasi yang mengesankan. Dari perkiraan Leonis, lawan mereka cukup terampil. Sepertinya Sakuya menahan diri selama latihan. Terlepas dari upaya terbaiknya, luka itu tidak berakibat fatal. Oke guys, kali ini dulu untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.